Masih bersama kami di Halo Presisi. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan perdagangan orang melalui aplikasi online. 5 orang tersangka dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Para pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan pada tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat di salah satu hotel di Situbondo. 5 orang yang diamankan terdiri dari 2 orang yang berperan sebagai operator dan 3 orang sebagai PSK yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan modus operandi yang dilakukan adalah penawaran melalui aplikasi online dengan biaya pemesanan sebesar Rp700.000. Adapun modus operandi pada saat diamankan sebanyak 5 orang, yaitu 2 orang diantaranya selaku operator dan 3 orang selaku PSK. Melaksanakan kegiatannya melalui aplikasi micet dan diduga PSK-nya masih bawah umur. Kemudian pelaku menawarkan open BO melalui aplikasi micet dengan tarif sekitar Rp700.000 dengan tarif beragam dilakukan di salah satu hotel. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dan berada di wilayah Kabupaten Situbondo sejak tanggal 28 November 2023. Pelaku mulai bekerja dengan memanfaatkan aplikasi online selama 3 bulan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 2, Junto pasal 17 dan atau pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 88 Junto pasal 76 Undang-Undang RI tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Peninjauan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perdagangan mengintensifkan pemantauan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pokok. Pada kunjungan ke Pasar Johar Baru, Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan didampingi pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhanto dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isi Karim. Dari hasil peninjauan di Pasar Johar Baru, diketahui harga telur saat ini Rp28.000 per kilogram, harga ayam mencapai Rp35.000 per ekor dengan ukuran 1 kilogram, dan harga beras ramos Rp15.000 per liter. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok di Pasar Johar Baru terpantau masih stabil, kecuali cabai rawit merah yang harganya masih tinggi mencapai Rp120.000 per kilogram. Untuk mengatasi harga cabai yang tinggi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah untuk memberikan subsidi angkutan logistik sehingga harga dapat ditekan. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi, belum turun. Hanya memang cabai, tadi kita juga minta kalau banyak, ya nanti angkutnya itu bisa disubsidi oleh pemerintah daerah. Kita terus cari jalan agar cabai ini bisa diatasi karena akan berpengaruh kepada inflasi, walaupun memang setiap Desember begitu biasanya. Ya, oleh karena itu saya minta Ibu ya, coba nanti dari pemerintah daerah di grosirnya itu bisa ongkos angkutnya ditanggung oleh pemerintah sehingga dia bisa turun. Di hari yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melanjutkan pemantauan bahan kebutuhan pokok di Pasar Genteng Baru di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga telah melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor hingga Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka rapat koordinasi nasional Rakornas Badan Wakaf Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2023. Wakil Presiden menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat dalam berwakaf kini meningkat. Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia dihadiri dan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 4 hingga 6 Desember 2023.
Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas pencapaian dan pengembangan wakaf yang cukup signifikan. Di antaranya, terhimpunnya wakaf tanah seluas 57.263 hektar dan 440.512 bidang, dengan rata-rata pertumbuhan 8% dalam 3 tahun terakhir. Wakil Presiden juga menyampaikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat. Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, biasanya dulu yang wakaf itu yang tua-tua saja, karena sudah mau mati, baru berwakaf. Ya. Kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial, antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. Memangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, namun telah melibatkan banyak kementerian, lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf. Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti segera bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan. Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik. Selain itu, proses digitalisasi perwakafan nasional mesti terus dikembangkan. Platform Satu Wakaf Indonesia yang sudah diluncurkan agar dapat terintegrasi dengan sistem informasi wakaf atau SIWAK Kementerian Agama maupun sistem pada Kementerian ATR BPN dan lembaga terkait lainnya. Wakil Presiden Republik Indonesia juga mengapresiasi Badan Wakaf Indonesia yang terus hadir terdepan memajukan perwakafan Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Diharapkan, Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia ini akan menghasilkan rekomendasi pengelolaan wakaf dan penguatan ekosistem wakaf yang profesional dan modern, serta berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.